Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Fauziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi klasifikasi diabetes menggunakan algoritma linear discriminant analysis dengan teknik linear statistical classification sebagai tugas UAS. Program ini bertujuan untuk membangun model klasifikasi yang dapat memprediksi apakah seseorang menderita diabetes atau tidak. Pada bagian pertama, saya mengimpor beberapa library yang dibutuhkan. Library Pandas dan NumPy digunakan untuk pengolahan data, Matplotlib untuk visualisasi, sedangkan library dari Sklearn digunakan untuk membangun model LDA, melakukan pembagian data, dan evaluasi model. Yang kedua, saya memuat dataset diabetes menggunakan fungsi read-CSV. Dataset ini memiliki 768 data dan 9 kolom yang terdiri dari 8 fitur dan 1 kolom target yaitu luaran, yang menunjukkan apakah pasien menderita diabetes atau tidak. Dari output terlihat bahwa dataset berhasil dimuat dan 5 data teratas ditampilkan dengan benar. Pada bagian ini, saya menampilkan informasi dataset menggunakan fungsi info. Output menunjukkan juga bahwa seluruh kolom memiliki 768 data not null dengan tipe data integer dan float. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat missing value pada dataset. Hasil output menunjukkan bahwa seluruh kolom memiliki nilai 0 yang berarti dataset berhasil siap digunakan. Selanjutnya, pada bagian ini, saya memisahkan dataset menjadi fitur dan target. Variabel X berisi seluruh atribut input, sedangkan variabel Y berisi label kelas, yaitu luaran. Selanjutnya, saya menampilkan jumlah data pada variabel fitur menggunakan fungsi save. Berdasarkan hasil output yang ditampilkan, diperoleh jumlah data yaitu 768,8. Artinya, dataset memiliki 768 data dan 8 atribut fitur yang digunakan sebagai input data proses klasifikasi. Data ini kemudian akan digunakan pada tahap normalisasi, pembagian data, dan pemodelan menggunakan algoritma linear discriminant analysis. Selanjutnya, pada bagian ini, dataset yang telah dinormalisasi kemudian dibagi menjadi data training dan data testing. Menggunakan fungsi train test split, parameter test size sebesar 0,2 menunjukkan bahwa 20% data digunakan sebagai data uji, sedangkan 80% sisanya digunakan sebagai data latih. Parameter random state bernilai 42 digunakan agar pembagian data bersifat konsisten jika program dijalankan ulang. Selain itu, digunakan parameter stratifi sama dengan Y untuk memastikan bahwa proporsi kelas diabetes dan non-diabetes tetap seimbang pada data training dan data testing. Berdasarkan hasil output, diperoleh 614 data training dan 154 data testing, masing-masing dengan 8 atribut fitur. Data training akan digunakan untuk melatih model linear discriminant analysis, sedangkan data testing digunakan untuk menguji performa model. Selanjutnya, pada bagian ini, saya membangun model klasifikasi menggunakan algoritma linear discriminant analysis. Fungsi fit digunakan untuk melatih model LDA menggunakan data training sehingga model dapat mempelajari pada pemisahan antara kelas diabetes dan non-diabetes. Selain model dilatih, dilakukan prediksi terhadap data testing menggunakan fungsi predict untuk memperoleh hasil klasifikasi. Selanjutnya, saya menghitung akurasi model menggunakan fungsi akurasi skor, yaitu perbandingan antara jumlah prediksi yang benar dengan seluruh data uji. Berdasarkan hasil output,
yang ditampilkan diperoleh akurasi model LDA sebesar 0,714 atau sekitar 71,42%. Artinya, dari seluruh data testing, sekitar 71% data berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model linear discriminant analysis. Selanjutnya, pada bagian ini saya menampilkan coefficient metric untuk mengevaluasi hasil prediksi model linear discriminant analysis. Coefficient metric digunakan untuk melihat secara detail jumlah prediksi yang benar dan salah pada masing-masing kelas. Berdasarkan hasil output, coefficient metric yang diperoleh adalah 82,18 dan 26,28. Angka 82 menunjukkan jumlah data non-diabetes yang berhasil diprediksi dengan benar sebagai non-diabetes. Angka 18 menunjukkan jumlah data non-diabetes yang salah diprediksi sebagai diabetes. Selanjutnya, angka 26 menunjukkan jumlah data diabetes yang salah diprediksi sebagai non-diabetes. Sedangkan angka 28 menunjukkan jumlah data diabetes yang berhasil diprediksi dengan benar sebagai diabetes. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa model cukup baik dalam mengenali kelas non-diabetes, namun masih terdapat beberapa kesalahan dalam mendeteksi kelas diabetes. Selanjutnya, pada bagian ini saya menampilkan classification report untuk melihat performa model secara lebih detail. Classification report menampilkan 3 metrik utama, yaitu variation, recall, dan F1 score untuk masing-masing kelas. Untuk kelas 0 atau non-diabetes, model menghasilkan variation sebesar 0,76, recall sebesar 0,82, dan F1 score sebesar 0,79 dengan jumlah data sebanyak 100. Hal ini menunjukkan bahwa model cukup baik dalam mengenali pasien non-diabetes. Sedangkan untuk kelas 1 atau diabetes, model menghasilkan pressure sebesar 0,61, recall sebesar 0,52, dan F1 score sebesar 0,56 dengan jumlah data sebanyak 54. Nilai recall yang lebih rendah pada kelas diabetes menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa pasien diabetes yang salah diklasifikasikan sebagai non-diabetes. Secara keseluruhan, model menghasilkan akurasi sebesar 0,71 atau sekitar 71% pada data testing. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa model tidak bergantung pada satu pembagian data saja, saya melakukan cross-validation sebanyak 5 fold. Berdasarkan hasil output, nilai akurasi yang diperoleh pada masing-masing fold adalah sekitar 77,27%, 74,02%, 74,02%, 81,05%, dan 77,78%. Hasil ini menunjukkan bahwa model linear discriminant analysis memiliki performa yang cukup stabil dan konsisten dalam mengklasifikasikan data diabetes. Selanjutnya, pada bagian ini saya menampilkan visualisasi hasil linear discriminant analysis. Fungsi fit transform digunakan untuk memproyeksikan seluruh data ke dalam satu komponen linear karena klasifikasi yang dilakukan hanya memiliki 2 kelas, yaitu diabetes dan non-diabetes. Pada grafik ini, sumbu horizontal menunjukkan nilai linear discriminant komponen, sedangkan sumbu vertikal hanya digunakan untuk membedakan kelas. Titik berwarna biru menunjukkan data tidak diabetes, sedangkan titik berwarna orange menunjukkan data diabetes. Dari visualisasi ini dapat dilihat bahwa sebagian besar dari data non-diabetes berada pada nilai diskriminan yang lebih rendah, sedangkan data diabetes cenderung pada
nilai diskriminan yang lebih tinggi. Meskipun masih terdapat beberapa titik yang saling tumpang tindih, grafik ini menunjukkan bahwa algoritma LDA mampu memisahkan kedua kelas secara linier. Hasil visualisasi ini mendukung hasil evaluasi sebelumnya, yaitu akurasi model sekitar 71%, yang menunjukkan bahwa pemisahan kelas sudah cukup baik namun masih dapat ditingkatkan. Yang terakhir adalah pada bagian ini saya menampilkan Confusion Linear Discriminant Analysis untuk mengetahui pengaruh masing-masing fitur terhadap hasil klasifikasi. Koefisien LDA menunjukkan bobot atau kontribusi setiap fitur dalam menentukan apakah seseorang menderita diabetes atau tidak. Berdasarkan hasil output, fitur glukosa memiliki koefisien yang paling besar, yaitu 1,19, yang menunjukkan bahwa kadar glukosa merupakan faktor paling berpengaruh dalam klasifikasi diabetes. Fitur BMI memiliki koefisien sebesar 0,66 dan jumlah kehamilan memiliki koefisien sebesar 0,44, yang berarti kedua fitur ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap hasil prediksi. Fitur tekanan darah dan insulin memiliki koefisien bernilai negatif, yaitu min 0,28 dan min 0,13, yang menunjukkan arah pengaruh yang berlawanan terhadap keputusan klasifikasi. Sementara itu, fitur tebal kulit, persentase diabetes, dan umur memiliki koefisien yang relatif kecil sehingga kontribusinya terhadap klasifikasinya tidak sebesar fitur glukosa dan BMI. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa glukosa dan BMI merupakan faktor dominan dan menentukan seseorang menderita diabetes berdasarkan model linear diskriminan analisis. Demikian presentasi tugas mengenai klasifikasi diabetes menggunakan algoritma linear diskriminan analisis dengan teknik linear statistical classification. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.